Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Apakah Dia Nyi Roro Kidul? Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Yogyakarta 1996. Hari itu, Baskoro merasa menemukan sesuatu yang telah lama hilang. Sejujurnya, 3 bulan di Jogja dijalani tidak dengan sepenuh hati. Meski menonjol secara akademis, Baskoro sebenarnya sangat menggemari dunia melukis. Tapi sayang, dengan alasan kemampuan akademis pula, kedua orang tuanya justru tidak setuju jika saja Baskoro meneruskan hobinya. Mau jadi apa kalau hanya menggambar? Begitu ucap sang ibu ketika itu yang juga diamini oleh ayahnya. Baskoro sebenarnya bisa memaklumi. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri di sebuah kabupaten di Sumatera Barat. Dia juga sangat memahami betapa ayah dan ibunya selama ini membanting tulang menyekolahkannya. Dan pasti harus menabung sekuat tenaga demi bisa melihatnya kuliah. Dan atas saran sang ayah, dia memilih jurusan teknik industri yang menurut sang ayah akan sangat menjanjikan kelak ketika mencari pekerjaan. Walau sebenarnya tidak sepenuhnya setuju, tapi Baskoro adalah anak yang bertanggung jawab. Dia ketika itu benar-benar belajar dengan keras sampai akhirnya lulus tes yang di zaman itu disebut dengan UMPTN atau Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Dia pun berangkat ke Jogja dan sebagai anak tunggal, kepergiannya dilepas dengan derayan air mata. Kini dia harus hidup di dua sisi. Di sisi pertama, dia harus kuliah dengan rajin agar bisa mewujudkan keinginan kedua orang tuanya. Dan di sisi lain, dia masih tetap ingin menjalani hobinya di dunia melukis. Beberapa hari yang lalu, ketika nongkrong di sebuah warung kopi bersama teman kosnya, dia bertemu dengan Pak Sumarto. Beliau mengaku sebagai kolektor barang antik. Awalnya, Baskoro tidak terlalu tertarik, karena baginya barang antik adalah koleksi yang identik dengan masa lalu dan dunia mistis, yang kebetulan tidak disukai Baskoro. Tapi hal itu berubah ketika Pak Sumarto mengatakan bahwa salah satu koleksi yang paling disukainya adalah sebuah lukisan, dan isinya wanita-wanita cantik. Pak Sumarto sendiri memang menyebut koleksinya itu dengan istilah lukisan gadis-gadis cantik. Obrolan pun menjadi semakin menarik. Dan bahkan Baskoro ketika itu sampai memberikan alamat serta nomor telepon dari tempat kosnya. Dengan memacu sepeda motor, Baskoro sangat bersemangat ketika hari itu berangkat ke rumah Pak Sumarto yang berjarak sekitar 7 kilo dari tempat kosnya. Kali ini, dia juga membawa kanvas kecil dan semua peralatan melukisnya.
Ketika itu Pak Sumarto memang mengizinkan Baskoro untuk melihat lukisan sekaligus mengasah kemampuan melukisnya. Bagi Baskoro, ada penasaran sangat besar di hatinya. Pertama, tentang sebagus apa lukisan itu. Dan yang kedua, dia merasa tertantang untuk membuat lukisan serupa. Walau tak ada niat untuk menjiplak, tapi jika lukisan itu benar-benar bagus, dirinya ingin membuat karya yang terinspirasi dari lukisan tersebut. Masih teringat jelas di benaknya ketika kemarin Pak Sumarto mengatakan bahwa lukisan itu benar-benar hidup dan pasti dibuat oleh seorang pelukis yang luar biasa. Kata Pak Sumarto lagi, pelukisnya adalah seorang dukun yang sudah lama meninggal dan dulunya tinggal di kawasan pantai Parangtritis. Sesampai di sana, Pak Sumarto langsung menyambut Baskoro dengan hangat. Begitu melihat peralatan melukis yang dibawa dan Baskoro mengaku tertantang untuk mencoba meniru lukisan itu, Pak Sumarto merasa kagum. Katanya, Baskoro terlihat sangat bersemangat. Baskoro juga bercerita, yaitu sesuatu yang belum sempat disampaikannya ketika bertemu di warung kopi, bahwa dirinya berasal dari Sumatera Barat, tapi ayah maupun ibunya adalah orang asli Jawa Timur yang merantau ke sana. Setelah ngobrol sambil menikmati kopi, Pak Sumarto lalu mengajak Baskoro ke kamar belakang, tempat di mana beliau menaruh semua koleksi barang antiknya. Tak lupa, Pak Sumarto juga mengizinkan Baskoro jika ingin melukis apapun di sana. Tapi, tak lama setelah pintu dibuka, istri Pak Sumarto memanggil. Dan setelah terdengar ngobrol sebentar, Pak Sumarto berkata, Dek Baskoro, maaf ya saya tinggal dulu, tapi nggak lama kok, paling lama 1 jam. Ini kebetulan ada urusan penting dengan gurunya anak saya. Baskoro pun mengangguk dengan sopan. Kemarin Pak Sumarto memang sempat bercerita bahwa beliau masih mempunyai anak yang masih sekolah, yaitu si bungsu yang duduk di kelas 3 SMP. Dan karena izin telah diberikan Pak Sumarto, Baskoro mulai menutup pintu. Lalu, dia mengamati ruangan yang dipenuhi oleh barang-barang antik itu. Semuanya tertata rapi dan bersih, termasuk beberapa keris dan guci beraneka ukuran. Baskoro bisa membayangkan, Pak Sumarto pasti adalah orang yang sangat rajin merawat semua barang-barang antiknya. Sampai kemudian mata Baskoro tertambat pada sebuah lukisan cukup besar di dinding sebelah timur. Dia lalu sangat yakin bahwa ini pastilah yang kemarin diceritakan. Sebuah lukisan yang sangat bagus dan terkesan begitu hidup. Ada 3 wanita cantik dalam lukisan itu. Seorang gadis anggun berbusana adat Jawa lengkap, diapit 2 gadis lain dengan pakaian biasa, yang mereka berdua juga sangat cantik. Tapi di mata Baskoro, gadis di tengahlah yang paling mempesona. Bukan hanya mereka bertiga yang terlihat cantik, tapi background lukisan itu juga tak kalah mempesona. Gulungan ombak dari arah belakang dan ketiga wanita itu seperti menyembul di tengah-tengah laut. Perlahan,
Baskoro mempersiapkan peralatan lukisnya. Kali ini entah kenapa pikirannya berubah. Dia ingin menjiplak dan merasa tertantang untuk melukis mereka bertiga, walau tak benar-benar yakin akan bisa sebagus itu. Langkah pertama seperti biasa, Baskoro memperhatikan secara seksama setiap detail dalam lukisan. Lalu, Baskoro pun memutuskan untuk melukis gadis tercantik di tengah terlebih dahulu. Selain terlihat paling cantik, wanita itu seperti punya karisma terkuat dibanding dua gadis di kanan kirinya. Firasat Baskoro mengatakan, sang pelukis memang ingin memfokuskan pada wanita di tengah yang mungkin diplot sebagai pemimpin. Selama beberapa menit, Baskoro fokus mengamati sambil berusaha menajamkan imajinasinya. Semakin seksama diperhatikan, Baskoro semakin yakin bahwa dari kombinasi warna, detail aksesoris yang dipakai sampai goresan-goresan tipis di wajah, semuanya pasti dibuat dengan sepenuh perasaan. Tapi tiba-tiba dia merasa merinding. Mungkin ada aura mistik yang sepertinya wajar, karena ruangan ini memang dipenuhi barang-barang antik yang pasti kuno. Dugaan Baskoro, barang-barang di sana tidaklah kosong, alias mungkin ada makhluk halus yang tinggal di setiap benda-benda itu, terutama keris, yang memang sering diperlakukan secara mistis pula oleh banyak orang. Tapi Baskoro tidak mundur. Dari awal, niatnya memang ingin menuntaskan penasaran sekaligus tertantang tentang lukisan wanita. Setelah merasa cukup dengan pengamatannya, fokusnya berganti. Dengan duduk bersila, kuas kecilnya mulai menari di atas kanvas. Dan setelah sketsa awal wajah sang gadis di tengah hampir jadi, dia penasaran ingin melihat lagi lukisan itu. Tapi disinilah keanehan terjadi. Ternyata hanya ada dua wanita di sana. Dan gadis yang berada di tengah tadi tiba-tiba lenyap. Baskoro berkali-kali menggosok-gosok matanya, tapi gadis itu tetap tak ada dalam lukisan. Baskoro mulai sadar, ada yang tidak beres dengan lukisan ini. Akhirnya, karena rasa takut semakin tak bisa diatasi, dia pun mengemasi semua peralatannya. Tangan dan kaki Baskoro terasa makin gemetar. Dan entah kenapa, suhu ruangan tiba-tiba terasa menurun drastis. Baskoro bahkan sampai menggigil kedinginan. Dalam kondisi yang semakin panik, dia berniat untuk segera bergegas keluar kamar. Tapi ternyata untuk keluar kamar tidaklah sesederhana itu. Selama sepersekian detik, ruangan tiba-tiba menjadi gelap gulita. Dan ketika penerangan kembali seperti semula, telah berdiri di depan Baskoro seorang wanita sangat cantik. Dia memakai busana adat Jawa dengan warna dominan hijau. Baskoro meneguk ludah penuh keterkejutan dan ketakutan. Satu yang kemudian segera melintas di otaknya. Ini adalah wanita yang berdiri di tengah lukisan dan tadi
menghilang dari sana. Kemudian sang wanita tersenyum sangat manis. Mungkin karena terhipnotis, Baskoro pun membalas senyuman itu beserta sebuah anggukan sopan. Terlihat dan terasa jelas keramahan wanita ini. Tapi ada yang tidak kalah jelas, yaitu keraguan besar di hati Baskoro apakah sosok yang dihadapannya adalah manusia. Rasanya kemungkinan itu sangatlah kecil. Akan mustahil seorang wanita tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dan diiringi suasana gelap gulita selama sesaat. Dan sama mustahilnya dengan tadi ketika dia tiba-tiba menghilang dari dalam lukisan. Sekali lagi, Baskoro menelan ludah karena takut. Sejujurnya, ada keinginan untuk berteriak. Tapi selain karena malu, dia juga tidak terlalu yakin bahwa berteriak akan menyelesaikan masalah. Akhirnya, Baskoro terpaksa berdiri terpaku dan hanya bisa mengamati apa yang akan dilakukan wanita cantik ini. Ternyata wanita ini tersenyum sekali lagi padanya. Dan sesaat kemudian Baskoro merasakan ketenangan yang luar biasa. Ada aura kuat yang memancar dari sang wanita yang membuat semua rasa takut Baskoro luntur perlahan, sampai akhirnya lenyap tak bersisa. Kemudian dengan gerakan tangan sang wanita seakan memberi isyarat pada Baskoro agar dia melanjutkan melukisnya. Dan anehnya, Baskoro langsung menuruti. Dia lalu kembali bersila seperti posisi semula tadi. Kemudian dengan penuh fokus dan konsentrasi, Baskoro mulai menggerak-gerakkan kuas di atas kanvasnya. Dan keanehan lain pun terjadi. Tiba-tiba Baskoro merasakan feeling dan kemampuan melukisnya meningkat berkali-kali lipat. Dengan lancar, tangannya bisa menggerakkan kuas. Rasanya seperti dibantu atau lebih tepatnya dikendalikan oleh suatu kekuatan yang entah itu apa. Dalam waktu singkat, lukisannya pun selesai. Tapi baru di bagian tengah, yaitu sang wanita yang paling cantik. Disinilah Baskoro baru menyadari bahwa sang wanita telah kembali ke dalam lukisan Pak Sumarto yang tergantung di dinding. Tapi sampai di titik ini, dia tetap tidak merasa takut. Kali ini penuh keberanian dan percaya diri, Baskoro berdiri dan lalu membandingkan hasil lukisannya dengan lukisan milik Pak Sumarto. Dan ternyata hasilnya sama persis. Bahkan di setiap detail, Baskoro tak menemukan perbedaan apapun. Selain mengagumi lukisan di dinding, kini Baskoro mengagumi dirinya sendiri. Atau lebih tepatnya kemampuannya sampai bisa melukis sebagus dan secepat itu. Kemudian terjadilah keanehan lagi. Begitu Baskoro mau bersila untuk melukis dua gadis yang ada di sebelah kanan dan kiri, tiba-tiba ketakutannya muncul kembali. Jantung yang tadi berdetak normal kini berpacu dan semakin tak beraturan. Ada kesadaran yang muncul bahwa keberanian yang tadi entah datang dari mana,
sekarang tiba-tiba pergi dan menghilang. Karena semakin khawatir, Baskoro pun memutuskan mengemasi lagi peralatan melukisnya. Lalu, dia bergegas keluar kamar dan segera berpamitan pada Bu Sumarto. Alasannya, dia harus segera pulang karena ada sesuatu yang mendadak. Selama perjalanan pulang, Baskoro sempat melewati 3 buah halte. Dan di halte yang ketiga, ada pemandangan yang sangat mengejutkan. Di sana ada belasan orang yang berhimpitan sedang menunggu bis. Tapi di antara mereka, ada sesosok wanita sangat cantik yang berdiri di antara belasan orang itu. Ada beberapa hal yang diyakini oleh Baskoro. Pertama, wanita itu pasti bukan manusia. Yang kedua, hanya dirinya lah yang bisa melihat penampakan wanita itu. Dan yang ketiga, dia adalah wanita yang sama yang ada di lukisan Pak Sumarto dan tadi dilukisnya. Kali ini, bulu kuduknya kembali merinding. Dan Baskoro lalu semakin mempercepat laju sepeda motornya. Sesampai di kamar kos, ada lagi sesuatu yang mengejutkan. Ternyata, kanvas yang tadi di sana ada hasil lukisannya tentang sosok gadis cantik yang di tengah, kini bersih kembali seperti semula. Seakan Baskoro belum pernah melukis apapun di atasnya. Baskoro semakin merinding. Dia tak menduga keinginan melukisnya justru membawanya pada pengalaman aneh ini. Tak lama kemudian, ibu kos mengetuk pintu kamarnya. Beliau mengabarkan bahwa ada telepon masuk untuk Baskoro. Dengan perasaan berdebar, Baskoro pun ke ruang tamu utama tempat telepon rumah diletakkan. Tapi belum ada gambaran apapun tentang siapa yang mungkin menelpon kali ini. Otaknya lalu mengingat Wulan, teman kuliahnya yang sangat cantik, yang selama seminggu ini berusaha didekatinya. Hanya saja, rasanya kemungkinan itu sangatlah kecil. Apalagi, Baskoro belum pernah memberikan nomor telepon tempat kos ini. Dan ternyata, yang menelpon adalah Pak Sumarto. Beliau mengatakan bahwa baru saja datang dan terkejut karena Baskoro sudah pulang. Pak Sumarto juga menanyakan kenapa Baskoro terlalu cepat pulang dan tidak menunggunya. Baskoro pun menarik nafas panjang. Kemudian mengaku ada urusan mendadak karena begitulah alasan yang tadi dipakai pada Bu Sumarto. Kemudian meluncurlah sebuah pertanyaan lain dari Pak Sumarto. Gimana, Dek? Baguskan lukisan 2 gadis itu? Sambil merasakan jantung yang berdegup semakin kencang, Baskoro pun menjawab iya. Dan tak lama kemudian, dia pun menutup telepon. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami. Apakah dia Nyi Roro Kidul? Semoga kisah-kisah kami menemani dan menghibur sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.